Iya, jadi kemarin tuh kan kita banyak masukan juga kan, banyak masukan dari yang nonton. Akhirnya sepakat itu udahlah disudahi aja dulu, gitu kan. Oke. Akhirnya buatlah kita bikinlah film Tumben sebenarnya. Ngikut aja. Iya. Oke Bang Ki sehat. Alhamdulillah. Jadi Iya pula. Lupa aku. Mau jumpa Riki. sehat. Abang sehat ya. Sehat ya. Jadi kenapa itu nggak jalan coba? Padahal audiens pada nungguin gitu. Kenapa sih? Udah lama Nunggu kita. apa? Nunggu tayangan kalian lah. Kan dia ada juga kan. Iya. Tayangan kalian. Kenapa? Udah lama juga ya, Nek. Berapa lama sih, Ki? 2 bulan. Lebih lah. 2 bulan lebih ya. Iya. Kenapa? Ricky lah tahu tuh, Ricky paling tahu tuh. Kesalahan mau banting setir. Oh jadi nggak diterusin lagi video-video kemarin? Nah ini bapak ini yang mau juga terakhirnya kita jelasin. bapak ini yang jelasin. Iya, jadi kemarin tuh kan kita banyak masukan juga kan, banyak masukan dari yang nonton gitu kan. Yang nonton bilangnya, kalian bikin apa sih gitu kan. Kalian bikin apa sih, bikin sinetron apa sih, ini kok nggak jelas sih ya kan. Dari apa sih awalnya tuh dari ngobrol di kopi ya, di tempat kopi, terus katanya tiba-tiba ada horor. Ya betul. Nah sebenarnya mau kami jelasin di sini, kami pun sama kayak kalian, nggak ngerti juga. Yang penting upload aja. Iya, yang penting upload. Iya, maksudnya memang awal-awal kan waktu bikin kan sebenarnya kita udah mikirin mau kayak gini gitu loh. Cuman karena kita memang amatiran, baru pertama kali bikin film kan, baru pertama kali coba-coba bikin film, bikin. Kalau kata orang sih itu bentuknya jadi kayak sinetron katanya. Sakit hati juga ini dibilang sinetron. Enggak juga sih sebenarnya, karena ada juga cita-cita pengen jadi pemain sinetron. Nah jadi terus kan baru bikin, kalau di film kan harus bikin skrip, jadi baru belajar. Ternyata pas coba itu kan kalau nggak salah udah sampai episode 7 ya, sampai episode 7 ternyata pas 1 sampai 7 ternyata emang nggak nyambung pas aku nonton juga. Iya juga banyak yang bilang kan kayak pada bikin apa sih ini gitu kan. Kok nggak jelas, dari ngobrol tiba-tiba ke horor. Nah disitulah yang sebenarnya aku bingungnya juga gitu. Jadi sebenarnya kita yang memang nggak ngerti apa mereka yang nggak ngerti nonton? Enggak lah, sebenarnya emang kita yang nggak jelas. Karena mungkin banyak campur tangan. Terlalu banyak ide ya. Tapi biasalah itu ya dalam tim ya. Biasalah itu. Ya karena kita juga ya itu tadi sebenarnya karena amatiran tadi. Jadi akhirnya sempat hampir 3 bulan lah break. 3 bulan break dengan segala apa sih? Problematika. Biasalah ya, internal tim kan suka, dalam tim kan suka ada. Ya Avengers aja bisa Civil War. Wih. Wajar lah. Betul. Jadi cuman itu aja alasan nggak dilanjut nih videonya. Jadi memang betul-betul tamat nih videonya. Jadi ya akhirnya kemarin dengan tim kan ngambil kesimpulan, udahlah kita stop aja gitu kan, daripada kita dimaki lebih dan disumpahi lebih banyak lagi, kan disumpahinnya nggak enak. Akhirnya ditamatin. Ya untuk yang yang film pertama ini gitu kan. Tadinya kan awalnya tuh kan bikinnya Lasbat itu kan karena kan panjangannya Laskar Batam. Jadi pengen bikin cerita superhero sebenarnya awalnya gitu ya. Terakhir Super Zero. Jadi pilot From ya? Zero to Hero. Wah anjir. Ngeri. Tambahin apa namanya? Dari problematika, terus alasan kenapa berhenti itu kenapa? Kalau aku simpel aja sih, yang penting dibayar aku jalani. jadi mereka tahu kalau sebenarnya semua pemain dibayar, ya kan? Nggak kacang-kacang nih.
Oke. Berarti video-video sebelumnya udah deal buat ditamatin Ya lah. akhirnya Sepakat. itu udahlah disudahi aja dulu Oke. gitu kan kita. Nah akhirnya kita mau bikin yang baru, tetap film. Bukan film ya, film ya. Apa sih kalau per Film. episode namanya film Series lah. lah, series. Film series. Oh, Oh, jadi mau bikin Biografi. seriesnya? Ya kan? film series. biografi Iya, ya. biografi. Ini udah makin penasaran, mudah-mudahan. Ya karena ini dia ngangkat dari kisah Nyata yang ya. pernah terjadi juga ya kan. based on the true story ya. Boleh lah apa ceritain sedikit. Ya, jadi sebenarnya gini, awal akhirnya tercetus membuat yang baru ini itu kan udah lama. Jadi kebetulan kan ada, jadi ceritanya ini cerita kami mau bikin film cerita film perjalanan sebuah band. Oke, Oh, musikal iya. ya. Ya kan, film sebuah band yang dimana band itu adalah bandnya Ricky. Oh, Jadi band siapa? Nah, jadi Tumben. Oh, anjing. Nah, Tumben. Tumben tuh ada salah satu band di Batam, yang gitu kan. Nah, jadi teman-temannya Tumben ini dari dulu emang udah suka gini, suka maksudnya. Tapi ini nun sewu juga nih sama yang teman-teman band yang lain, ya kan. Tidak ada maksud mencoba show off, tapi sebenarnya karena dulu teman-teman yang suka bareng sama Tumben itu kalau di tongkrongan tuh suka ngomong, ini kalau cerita kalian ini dibikinin film atau dibikinin bukunya seru juga nih. Padahal kan saat itu kan kami ngerasa siapalah kami, Ya. ya kan, ya kan, siapalah kan, nah kan gitu kan. Nah jadi tapi kemarin setelah ada kasus di film, bukan kasus ya, maksudnya setelah ada persoalan di film Lasbat gitu kan, udahlah kita bikinkan aja film Tumben gitu lah kan. Tumben kan dulu kerjaannya kan kita sempat juga lah bikin album indie gitu ya di Batam. Nah kita udah sempat bikin album, seru juga nih kalau kita sekarang bikin karya lewat film. Nah akhirnya ngobrol lah sama tim Lasbat dan terkhususnya donatur. Nah, ini bos besar nih ya, ngomongin bos besar nih, kita nggak usah sebut namanya, ya kan. Ngobrol? Menyetujui gitu kan, oke, gaskeun. Nah ya, akhirnya aku temuin lah beberapa personel Tumben yang masih ada di sini di Batam gitu ya, karena ada beberapa yang udah di Jawa. Oke. Karena mereka juga sepakat gitu kan. Oke, akhirnya bulat lah, kita bikinlah film Tumben nih sebenarnya, perjalanan cerita filmnya Tumben gitu kan. Jadi kawan-kawan yang kadang-kadang ada juga kawan-kawan atau keluarga yang penasaran kan, sebenarnya anak-anakku di luar sana pada ngapain ya. Nah, nanti mereka akan tahu ternyata selama ini anak-anak itu begini ya di film ini. Oh ya. Gitu kira-kira. Emang film Tumben kan difilmin nih, nanti Tumben kan bakal difilmin. Emang seasik apa sih sampai difilmin gitu loh? Nah aku kan sempat cerita sama Ricky juga tuh. asik. Asik. Cocok aja. Asik kali. Asik ya. Lagian juga Tapi yang kau harus ceritain lah, yang seru dari iya. kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol nih. Waktu proses ini loh, waktu proses kita kan ceritanya film ini alurnya kan dari Kisah nyata. kecil. Dari kecil, oke. Ya ini ya memang based Kisah on true nyata, story. ya. Nah, jadi dari kecilnya awal Mulai dibikinnya ini Tumben. ya ini mau dibikinnya nih awal aku kenal musik gitu ya. Terus sampai akhirnya terbentuklah Tumben gitu kan. Nah, kemarin kan ada sempat cerita-cerita. Ki, menurutmu yang seru apa Ki? Yang seru tuh ini, yang waktu kecil kan, abang lah kan personelnya kan yang ngebentuk Tumben ini kan, sama bang siapa? Nelson. Bang Nelson. Dari dengerin kaset Pita kalian kan kemarin kan? Iya, kaset. Dengerin sama abangnya ya? Abang tuh ya. Dengerin lagu JNR. Ya. Waktu itu Gun Rose. wih, kita buat band yuk, diajaklah main ke studio kan, dengar suara efek. Wih, ini dia nih macam dekat kaset. Macam di kaset itu. Dengar hi-hat lagi kan.
Iya. Ini sound. Tapi ya betul ya. Jadi Kayak gitu bang. Iya. Sejangkut itu. Jadi waktu pertama kali kan kita kan ya gitulah kan pertama kan abang dulu yang ngasih dengerin lagu-lagu kan dia dari Jakarta pulang liburan ke Batam bawa kaset, nah kita dengerin kan. Memang yang pertama kali ku denger itu Guns N' Roses itu kan. Akhirnya pas dibawa ke studio, oke tekan efek, nyala, ini yang di kaset. Kalau lagi pas saya dipukul ya kan, wajib terharu, sumpah terharu. Iya, itu memang the moment of truth juga itu waktu awal-awal akhirnya kerangsang pengen. Oke. Itulah triggernya bang. Iya itu ya sebenarnya trigger dari awal kan pas dengerin Gen R. Gen R kan, jadi kita wah ini kayaknya ngeband keren juga nih, Lucu nih. Terus tapi tambah di ke studio, Makin lucu. nah kan itu kayak ibarat gini loh kayak kita tuh kayak aku pas ngedenger itu tuh kayak kayak lihat Guns N' Roses live. Ininya sih takjubnya. Itu waktu itu Walaupun sampai sekarang aku belum pernah nonton live Gen R. SD bang, SD. SD lah. SD ya. SD kelas 4 kali ya kelas. Jadi abang waktu ngebentuk Tumben itu mulai sejak SMP atau SD udah tuh bentuk? Kalau bentuk tumbennya kelas 1 SMP. Itu berarti selama dari SD ke SMP itu masih dengerin musik-musik. Masih dengerin aja, Oh, masih dengerin. tapi gini, waktu SD itu aku sama Nelson itu emang udah ngayal-ngayal tuh, udah ngayal-ngayal. Wih, Pengen kalau jadi punya band pemain tuh band gitu. seru ya. Cuman kan SD apa daya kan, SD Oh, kita kalau- keluar aja masih dilarang-larang kan. Kalau kita ngomongin sejarah kan kita tuh harus perhatikan tuh lini masanya kan. Itu sekitar tahun berapa tuh, Bang? Maksudnya ini masa Tahun-tahun berapa abang SD tuh waktu itu? SD itu 94 kan? 94. SD berapa tuh? Kalau SMP kan kelas 1 94. Kurangin aja tuh. 3 92 sekitar 90-an lah. 90-an. Yang 89 dengarannya tuh 88 lah, 88. 88 Panen lah. Reses ya. Kalau di Indonesia tuh lagi tren-trennya apa tuh? Musik-musik apa? Waktu SD ya? Iya. Waktu SD itu banyak ini kali ya, banyak kayak kalau Indonesianya tuh ya itu Kus betul. Plus. Terus kalau yang aku dengerin sih waktu itu banyak barat emang, tapi kalau yang waktu SD Plus slang juga udah dengerin tuh sebenarnya. Oh. Ya, slang. Terus Andi Liani banyak lah tuh era-era itu kan. Tapi kalian kaget nih pasti. Sebenarnya aku dulu tuh banyak dengerin yang apa sih, yang penyanyi cewek juga. Lupa pula namanya. Ya pokoknya yang Indonesia ya. Nah, jadi tapi trigger tetap band rock kan. Gitu. Tetap Gen R. Tetap Gen R gitu. Itu emang udah mendarah lah. Jadi kelas 1 baru kebentuk lah semua. Jadi kalau zaman buat lagu tuh dari kapan tuh, Bang? Kalau buat lagu tuh seingat aku tuh pas mulai SMA kok nggak salah. SMA kelas SMA kelas 1 lah. Karena seingatku kan lagu pertama buat pacar yang kelas 1 kan. Ya kan lagu kan emang harus ada ininya, harus ada korbannya ya kan. Ada subjeknya kan. Nah, jadi waktu itu pacaran sama si itu terbikinlah lagu judulnya Perempuan Culun. Nah, itu SMA kelas 1. Kenapa perempuan culun? Karena dia culun. Iya, Culun. kan kami masih culun-culun ya tuh. Masih. Iya, masih culun-culun ya, jangan diterusin ya. Nah itu pas kelas 1 tuh, kelas 1 bikin lagu. Tapi sebenarnya awalnya bikin lagu itu sebenarnya udah duluan Nelson bikin lagu. Nah, udah duluan Nelson, dia dikit, kalau nggak salah SMP itu dia udah bikin lagu tuh. Nah, jadi aku kan, ya ketantang juga kan, ke challenge juga kan, bikin lah gitu kan. Gitu. Lagu dia bagus-bagus juga. Nah, jadi habis itulah mulai festival juga
SMA tuh udah mulai bawa lagu sendiri juga tuh, ada beberapa festival yang bawa lagu sendiri gitu kan. Berarti di Batam tuh udah banyak lagu ya? Udah ada lagu lah. Waktu di Batam Iya. ya Tapi lagu yang dibikin di Batam tuh udah kerekam atau masih belum, waktu itu kan lirik masih aja dibawa sama- masih dibawa festival aja. bawa festival aja? Dibawain festival, belum studio rekaman juga waktu itu belum ada kan di Batam. Oh. belum ada, masih studio latihan aja masih bisa dihitung ya kan, masih paling 2-3an studio kan. Nah karena memang waktu pas di SMA itu juga festival tuh ada beberapa band juga udah bawa lagu sendiri juga gitu kan. Nah, jadi mulailah di situ bikin lagu gitu. Nah terus kan di Batam nggak ada studio rekaman tuh, jadi cabut dari Batam. Nah itu pada akhirnya Cabut dari Batam. setelah ya kita namanya pengen berkarir di musik kan. Nah, waktu itu aku cabut dari Batam tuh aku dulu. Oh, abang dulu. Kuliah karena mau kuliah waktu itu. Kuliah di Jakarta, ambil musik tuh. Nah, mulai ikut sebenarnya panjang ceritanya. Nanti kenapa ngikut gitu kan, nanti maksudnya kenapa ke Jakartanya juga, terus waktu itu nongkrong di beberapa tempat-tempat studio-studio yang Lumayan terkenal. ada artis-artis besar juga lah ya kan, nggak mau cerita sombong juga, tapi itu tapi nanti tapi aku itu ikut ini juga, ikut Ering. Nah Ering itu kan apa, personil pertama Tumben juga. Oh. Nah jadi Ering tuh abangnya kan dulu Irang tuh kan sempat jadi vokalis pertama BIP tuh. Nah jadi sama dia di Jakarta ikutlah nongkrong di Palu Studio namanya. Tempatnya BIP, tempatnya Pai. Nongkrong lah di situ gitu loh. Mulai sambil belajar. Oh ternyata dunia rekaman kayak gini, dunia recording kayak gini. Terus akhirnya aku pulang dari Jakarta liburan. Barulah kasih tau sama anak-anak Tumben yang di Batam kan. Nah, berangkat kita, ya kan. Kayaknya kita mesti rekaman nih. Kalau di Batam aja kayaknya kita Jadi nih. nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Waktu itu awal berpikirnya. Nah, perjalanan ke sana itu yang bakal difilmin atau? Nah, semua detail tuh. Pokoknya dari yang tadi kan, dari kecil kan. Ya. Dari kecil terus Perjalanan sampai nanti sampai yang di Jawa. Nah, di Jawa juga waktu di Jakarta kan kita ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja. Ini banyak drama nih. Oke. Oh. Jadi kalau drama-dramanya jangan diceritakan lah. Detail soalnya Ya, kan. nanti kita filmkan saja. Iya, spoiler. Iya, tapi spoiler. Nah, itu nanti yang bakal diceritain. Terus aku juga mau nyampein gini juga. Apa tuh? Nah. boleh. Ada beberapa yang kemarin di film Lasbat, Hmm. yang dari 1 sampai 7 itu jadi kan yang meranin nanti bukan kita. Yang meranin sebagai personel Tumben ini kan Bukan abang. bukan personil aslinya, Ya. gitu kan. Nah jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang main di Lasbat kemarin kita pakai tetap. Jadi buat kayak Bang Riki ini juga dipakai. Ricky main nih. Ricky kan rencana jadi ini nih apa, produser. Oh bukan. Rencana jadi apa Ki? Jadi apa? Kemarin Jadi apa, sepakatnya. Oh dia gitarer. Bang Sori. Oh kok gitarer? Gitaris. Itu drummer ya, bukan drumis ya. Siapa gitaris Bang Sori ya? Rencana dia kan jadi gitaris. Oh, bukan drummer. Oh iya. Dia jadi ya rencana dia jadi Sori. Oke. Jadi pokoknya nanti ada yang jadi Sori, ada yang jadi ini Eri. sekalian kenalin personil Tumben ya dari Ya, awal. Ini personel Udah gonta-ganti udah. Makanya rencana Yang kan tetap? judulnya kan Tum and the Band. Nah, jadi bukan Tumben judulnya. Jadi Tum and the Band karena banyak gonta-ganti personil tadi. Nah, tapi kalau aku bilang sebenarnya yang paling banyak dramanya memang pas Formasi pas terakhir. formasi recording, formasi rekaman. Itu formasi terakhir sampai sekarang. Enggak. Setelah itu ada juga. Setelah itu ganti. Setelah Habis rekaman ya. ya habis rekaman tuh kan yang lain pada pengen berhenti kan, maksudnya udahlah nggak mau ngeband lagi gitu kan. Padahal pas keluar mereka bikin band baru, kurang hazard orang itu kan. Nah jadi
mulai nyari yang baru kan. Sampai sekarang sebenarnya masih ada bandnya. Cuman kan logonya anjing kan. Anjingnya udah mati. Logonya anjing. Bandnya masih, iya logonya anjing. Dan waktu bikin logo anjing itu juga nggak ngerti juga kenapa dibikin anjing pun nggak paham. Biar sangar mungkin. Iya itu aja. Kebetulan pas nyari foto anjingnya emang rock and roll kan anjingnya. Wih, ya kan. Nah, jadi apa? Kan nanti ada yang jadi personil pertama tuh kan, jadi ada yang jadi pastilah yang jadi aku ada, yang jadi formasi awalnya, sorry ada, yang jadi Nelson ada, yang jadi Ering ada, almarhum Budi, basis ini ada, gitu kan sampai nanti pergantian sampai yang formasi recording. Nah itu kan butuh banyak peran, pemeran banyak Ya. juga tuh. Itu udah dapat belum pemeran yang Beberapa ya, Ki, ya. bakal dimainin? Beberapa, makanya ini mungkin nanti agak nggak lama sih, mudah-mudahan nggak lama kita tayangin ya. Tapi ini kan memang sekarang waktu pas kita nayangin video ini kan lagi ini progres. masih nyari karena dia jadi banyak generasi dari yang SD-nya, SMP-nya, SMA sampai yang formasi recording. Gitu kan. Nah, rencana itu kan salah satunya kalau boleh dibocorin Ricky akan menjadi sorry kan. Terus Rian juga ya. Rian akan memerankan abangnya sendiri. Iya, Erik. Ya kan seorang basis. Basis. Seorang basis. Ya kan Yan? Nah, tapi giliran aku yang nanya Yan. Apa tuh? Yan, Yuk. sama Ricky. Kalian kan mau memeranin kami nih ceritanya. Apa ada Tantangan. yang tantangan kah yang seru apa gitu. Rian dulu deh. Yang Yan. seru sih bakalan belajar bass, Oh, kok sebenarnya bukan basis ya? bukan basis kan? Rapper ya aslinya ya. Iya. Vokalis gitu kan. Jadi bisa belajar main bass, terus bisa dalamin apa kayak kesempatan ini lah yang bikin jadi ini merasa Mudah-mudahan aku juga gantiin Erik nih sebenarnya gitu kan. enggak ya. berhasil menjadi rock and roll nih nanti nih. Iya. Asik, gitu. Rap and roll. Rap and roll. Rap and roll. Gitu sih. Kalau tantangan lebih ke personal, ya kan ini kan memeranin orang ya, Iya. masih hidup lagi orangnya. Nggak susah sih karena abang sendiri kan, Abang gitu. sendiri Tiap pula. hari jumpa, Iya. jadi nggak susah lah. Tidak terlalu susah, Mudah-mudahan ya. mudah-mudahan bisa. Nah, kalau Ricky apa Ki? Kalau aku yang buat ini semangat aku sih karena ini kan kisahnya tentang band kan. Ya. Karena dulu juga aku kan main-main band kan. Oh. Nah itu aja karena bisa ngangkat sebuah kisah band, cerita musik juga, dan yang buat tantangan sih sebenarnya aku nggak pernah ketemu orangnya. Cuman Iya, kalau dengar dari cerita aja sih, Iya, iya. jadi Dia kan- memvisualisasikan Sendiri sendiri dia aja. memerankan orangnya dia orangnya di Jumpa, Malang. ya? Iya. Sorry-nya di Malang. Iya. Tapi dia masih bermusik bang. Udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Dia sekarang dia nggak musisi, sekarang dia musibah gitu. dia ngapain ya? Aku juga nggak tahu juga dia ngapain. Yang penting dia menjalankan hidup berumah tangga yang normal, ya kan? Padahal being normal is sucks. Oh enggak maksudnya. Itu aja Ki, apalagi Ki. Tapi kalau aku boleh nanya juga nih kalau sebelum Ricky lanjutin. Nah, sebenarnya tahu nggak sih tumben? Tahu lah. Tahu. Kalau Rian pasti tahu. Ricky tahu nggak sebenarnya? Tahu. Oh, iya. Kan Bang Eri kan dari dulu kan udah tahu juga oh terus Bang Eri nih pemain band nih. Bagus lah kalau begitu. Kalau kamu sudah tahu lah. Mungkin yang lain pada tahu nggak nih tumbennya kan? Boleh di komentarkan di situ. Kalau nggak tahu cari tahu lah. Kalian pun satu. Nah, tadi kan ngomongin soal itu. Kalau genre musik lah, boleh tahu nggak sih genre musik Bang tuh mengiki? Lebih suka sama musik-musik yang gimana? Kan musik banyak nih, banyak banget. Dangdut mungkin. Kalau ngikutin ini sih sebenarnya kalau tumbennya kan sukanya bawa ini kan rock and roll kan. Tapi kalau aku sendiri sih yang enak aja lah pokoknya. Nah, pokoknya dia apa aja gitu ya. Kalau dangdut tuh pun didengar enak Enak, gitu ya, ya. ya, Ya. Underground sekalipun
Kalau emang nyaman di telinga, gue dengerin gitu. Nggak tahu kalau Ricky. So juga. Hah? Aku juga gitu. Yang Sama penting ya? enak aja didengar. Genre apa Tapi apa kan aja tuh. ada dong yang satu kayak nih kayaknya aku kali nih. Aku blues lah jelas. Blues ya. Blues, kenapa harus blues? Kenapa harus blues ya? Nah, Siapa sih orang blues yang Anda gemari? Kalau- Siapa kalau siapa? gitu, yang dulu tuh siapa tuh? Yang orang kulit hitam tuh, BB King. nah BB King. Kalau sekarang paling siapa? Siapa bang? Mayer. Ah, John Mayer. Dia ya. Gravity. Oh, sukanya tuh yang gitulah ya. Hmm. Apa? Yang bercerita gitu sambil musik. Kalau Bang Tum, yang Bang Tum kali? Yang aku kali itu Sebenarnya kan kalau karya itu kan memang harus dinikmati ya. Ya semua musik tuh enak gitu loh. Cuman kan ada kan kayak wah, nih aku kali nih si Bangke ini gitu. iya memang sebenarnya sama juga sama Ricky. Blues. Iya, aku mungkin karena dari kecil atau karena mungkin eranya pada saat itu juga kan blues, rock, rock and roll itu kan pas di era 90-an kan emang agak happening. Jadi karena dicepokinnya itu kan ya lama-lama tahan juga nih gitu. Nah, emang sama sama Ricky. Tapi aku ada lucu bang dari cerita bang. Abang kan pernah ini nih. Jadi kepala sekolah ya di Atsar. Jadi Ahmad Dhani School of Rock. Jadi kayak ada apa? Waktu itu mau festival atau gimana tuh bang? Yang abang cerita ada peserta sebelum dia nyanyi abang tanya nih dia kenal ini nggak? Itu sebenarnya nggak perlu gue cerita, nggak enak. Itu agak dalam tuh. Kita cut aja oke. Itu agak dalam. Tapi itu lucu bang. Lucu memang, iya lucu. Itu kan yang mau nyeritain ini kan, yang mau nyeritakan apa dia belum nyanyi suruh keluar gitu kan. Iya. Ya gini loh. Kita ceritain dikit lah. Gak apa, ceritakan aja. Gini loh. Dia ini penyanyi, Oke. gitu ya. Oke. Kecuali dia apa rakyat sipil biasa lah gitu kan. Ya kan. Dia ini penyanyi terus aku nanya gitu loh kan. Tahu John Lennon nggak gitu kan. Tahu The Beatles gitu kan. Terus dia jawab ya kayak pernah dengar gitu. Jeng, itu maksudnya apa coba itu ya kan ya. Jadi John ngapain Lennon lagi aku suruh nyanyi suruh keluar lah. Karena kan nggak mungkin nggak tahu maksudnya. Maksudnya gini, kalau itu kan topiknya ada agak beda tuh. Itu kan kita mau bahas soal kalau seorang penyanyi gini, sorry, The Beatles gitu ya, John Lennon itu kan, aku yakin nggak harus musisi pasti tahu sama mereka, gitu ya, setuju ya? Setuju. Ya nggak semua, tapi paling nggak mayoritas orang tahu gitu loh. Ini Apalagi musisi. Dia ini udah penyanyi gitu, udah kita anggap musisi. Dia kayak kenal katanya John Lennon. Emangnya saya lagi bilang teman saya, kamu kenal John Lennon? Mungkin dia pikir itu temanku kan. Saya kayak pernah dengar katanya kan, ya memang dulu John Prancis itu pernah menjadi basisku. Tapi kan saya tidak lagi membicarakan John Prancis, saya bicarakan John Lennon. Nah, jadi kenapa akhirnya aku suruh keluar, ya ngapain lagi coba, ya kan? Ya udah pasti suaranya nggak enak. Ya kan? Karena dia nggak tahu John Lennon itu sebuah aib itu sebenarnya, ya kan? Nah, itu intermezzo ya, Ki ya. Iya, itu emang cerita lucu waktu masih di Atsor kan. Waktu itu ada audisi Atsor Sari Bintang namanya. Nah, jadi AMB. Ansel mencari bintang. enggak ya. Enggak. Itu jenaka juga sih sebenarnya. Bukan bayangkan dia nggak tahu John Lennon kan. Kurang hajar nggak itu? Sekelas John Lennon dia nggak tahu. Gitu. Jadi kalian nggak ada rencana mau nanya saya nih sukanya apa? Ya. Aku udah nyiapin jawaban loh. Yan, aku emang dari tadi aku udah nunggu itu ya. Apa tuh? Nah, kalau Rian, Kalau aku sih sebenarnya selain yang kau suka kan mungkin tumben gitu ya. Nah, nggak, sebenarnya sih sama kan, semua enak, cuman yang kayak aku kali tuh ya hip hop lah. oh,
Kenapa harus hip hop? Karena ada hip metal. Karena hip hop tuh lebih enak aja ceritanya. Kenapa enak? Cerita apa yang enak dari hip hop ini? Mereka bikin lagu tuh, nulis liriknya tuh kayak cerita juga, sama kayak blues, cuman lebih cepat aja. Lebih cepat, lebih marah-marah. Lebih marah-marah aja. Jadi kayak lebih ada waktu itu temanku bilang gitu. Musik marah-marah katanya kan. Iya. Musik marah-marah sih. gitu. Jadi lebih enak aja. Sukanya di situ. Jadi siapa? Tiba-tiba jatuh cintanya di situ. Kan banyak musik yang didengerin kayak blues juga dengerin. Rock metal semua dengerin. Tapi yang nyangkut di kuping tuh hip hop gitu. Oh. Kayaknya nih Trigger pertama apa pas dengerin apa? lagu siapa gitu. Nah, Dengerin pertama tuh lagu Online Psychoji. Psychoji, Siang ya. malamku selalu itu lagu pertama yang didengerin tuh pertama itu lagu itu. kok berarti kayaknya Sama karena Young groove-nya Wild gitu and ya? Free. Hah? Young Wild and Free, Wiz Khalifa, Snoop Dogg. Emang gue? So we get drunk, so we smoke weed. Gitu lah. Pokoknya lagu itu kalau di luar itu lagu pertama, kalau di Indo lagu Online. Tapi kalau legendaris rappernya ada yang ini nggak? Gue yang wah ini idola nih. Idola Run DMC lah. Wih, Run DMC karena di apa? Didoktrin sama abang-abang kan, kok harus denger Run DMC nih gitu. iya Run Ternyata- DMC itu pernah juga kan dia collab sama Aerosmith kan. Lagu Walk This Way kalau nggak salah. Lucu juga tuh kan. Ya jadi rap and roll. Man. Itulah Rock and jadi pengennya sih ngangkat kayak gitu lagi kan udah nggak jarang sekarang di era sekarang udah nggak ada lagi, bukan nggak ada, nggak tahu lah ya, mungkin ada apa enggaknya, cuman jarang terdengar rap and roll. Sekarang lebih ke kayaknya West Coast lagi naik-naiknya. Atau kalau di bedah banyak tuh ya. Banyak kali. East Kayak Coast, East Coast, ya. Itu kenapa ada West Coast dan East Coast? Banyak kulit Ya. hitam dan kulit putih gitu. Berarti kalau aku gini eksotik gini masuk mana nih? Masuk West, masuk East. Masuk West East. Ngikut West aja. East Coast. Ngikut aja. Ikut aja. Iya. Gitu. Nah, gitu. Kayak udah kayaknya cukup lah kita udah ini ngomongin musik. Nah, Kita balik lagi ke film lah. oke. Kasihlah Bang dikit-dikit bocoran kan, selain aku, Bang Iki yang jadi pemeran di film Tumben, ada siapa lagi? Nah, kalau pemeran ya itu mantap juga nih pertanyaannya. Karena gini, waktu di Lasbat kan, waktu di film Lasbat itu ada juga tuh starring yang menjadi idola tuh kan kayak Ruth, Ya, ya kan? Nah Ruth tuh ikut juga tuh, kayaknya tuh Ruth, Neng udah pasti tuh Neng, yang di horor. ya. Ya, tapi di cerita Tumben kayaknya nggak harus horor lah. Iya. Nah jadi si Ruth nih nanti bakal jadi apa? Adalah perempuan yang spesial nanti di Tumben gitu kan? Apa di Yang pastinya Jadi apanya gitu? yang pasti Karun main. pasti Ruth main, Kak terus Neng. Neng, The Yus, mudah-mudahan si Omo main tuh, yang jadi Satpam. security, hantu security. Ya, terus ada lagi nih sebenarnya yang aku mau kenalin nanti di video setelah ini. Nanti aku kenalin ini para pemeran yang lain, terutama yang bakal meranin aku. Nah, itu seru juga tuh, kita tanya-tanya juga. Boleh, Nah, ya kan? Nah, ada tuh namanya Erik juga. Nah, nanti kita kupas juga dia. Kita kupas tuntas ya? Iya, kupas tuntas karena dia Akan meranin siapa tuh? Kalau boleh tahu. Yang bakal meranin aku. Nah, si Erik Si ini Erik ini bakal meranin aku. Ah, Oke. Dia bukan Erik, abangnya Rian nih. Nah, apa? Yang seru karena dia suka main musik, tapi dia kayaknya bukan musisi. Jadi dia basicnya bukan musisi, gitu latar belakangnya. Jadi agak seru kan. Yang penting ada Bisa nggak dia jadi musisi kan gitu kan. Nah, jangan sampai dia jadi musibah kan gitu kan. Iya. Itu. Oh, berarti pemeran-pemeran itu aja atau ada lagi? Nah, banyak lagi lah. Karena kan bakal ada yang meranin drummer kan yang di formasi itu Oh, drummer ini adekku. siapa? Bang Dede bakal diperanin sama Habibie. Oh, bakal Habibie ya? Ya. Ya. Habibie itu presiden yang bukan. Habibie Atau teman kalau kalian. nggak nanti di next video ini Ngops and Roll kita bakal ngundangin mereka. Ya, nanti Kita bakal tanya mereka. lolos casting. Ya, Wih, kan, asik. lolos casting. Boleh lah, asik. Biar makin rame makin Ya, asik. kan? Nah, Boleh. Oke, jadi banyak
nanti bakal kita undang-undang mereka kan di Ngops and Roll. Makin rame. Nah, buat progres nih, buat progres syutingnya mulai dari kapan, terus jadwal tayangnya kapan gitu. Gila gue tau gitu. Proses syuting kayaknya mulai minggu depan. Amin, mudah-mudahan ya. Amin amin. Nggak jauh setelah video ini tayang. Itu proses syuting. Ya. Proses syutingnya ya belum di upload ya. Ya. Ditayangkan. Karena kayaknya yang bakal kita tayangin nih Ngops and Roll ini dulu. Ngops and Roll dulu. Jadi biar pada tahu lah kenapa yang lama nggak diupload. Ya betul. Dan bakal ada film baru. Gitu loh. Pokoknya yang jelas kalau dari aku tuh intinya video kami yang sekarang ini, video Ngops and Roll ini kan kita bikin judul kan bukan episode 8. Ya. Ya kan karena memang di episode 7 habisnya. Jadi kita akan coba start mulai film band itu, terus kita bakal undang lagi para pemeran-pemeran yang lain Band yang lain. sambil kita bahas soal apapun nanti di sini. Nah mudah-mudahan teman-teman yang udah nonton dari 1 sampai 7 kemarin udah ngikutin Lasbat juga masih tetap Masih stay setia tune. nonton viewers, menjadi viewers yang setia. Thank you very Dan much. jangan lupa juga sebarkan ini kemana aja biar subscriber nambah gitu kan. Amin. Dan masukan-masukannya juga penting juga. Ya, Ya betul. kan kayak kemarin kan 1 sampai 7 gara-gara masukan kalian lah kami men-stop film itu. Dan Jadi jangan sampai mengubah. masukan kalian juga membuat kami stop lagi film ini. Oh enggak. Mudah-mudahan ya kita bisa Semoga jadi ini- lebih baik. Ya betul. Gitu. Ada dampak positif juga. Amin, mudah-mudahan. Oke. Mungkin cukup Alright, thank you ya. ngobrol kita malam Yan. ini. Oke. Oke, Mian. Udah Oke. nanya-nanya ya. Thank you Oke. Bang Tu Banyak Mengki kali- udah banyak datang ditanya, di Bang. Ngops and Roll. Mungkin di next episode kita bakal ngundang Habibi sama Erik. Erik, Ruth Oke. juga lah. Karut Ya, juga. ya, Ruth juga. Sampai jumpa di Ngops and Roll berikutnya.